3, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Julia. Selamat malam. Masih semangat ya, Bu? Semangat. Semangat, Ibu. Ya, tujuan dari materi yang saya sampaikan ini tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran. Judulnya Prinsip Penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran. Ada 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, slide ketiga Bu Yulia. Sederhana dan informatif. Perumusan ATP dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna pembaca. Hal ini dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu, atau tafsir ganda. Untuk penggunaan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan bentuk glosarium. Yang kedua, esensial dan kontekstual, memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dan dengan kehidupan atau dunia nyata, berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Yang ketiga, berkesinambungan antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif: mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, serta dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, misalnya kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta P3, beriman berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang kelima, merdeka belajar. Prinsip utama ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar, antara lain memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. 2, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, misalnya kecepatan belajar, gaya, dan minat siswa tersebut. 3, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya Bu Yulia. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Rumusan ATP mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Yang ketujuh, adaptif dan fleksibel, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan,
serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, setelah saya sampaikan 7 prinsip, ada ini pertanyaan untuk ibu-ibu. Jadi ada apa sajakah prinsip dalam menyusun alur tujuan pembelajaran? Ayo, siapa yang mau menjawab? Vera atau Bu Yulia? Boleh Ibu, boleh saya, boleh Ibu Vera juga. Silakan Bu Yulia. Iya Ibu, jadi tadi dari yang sudah dipelajari ya Bu, jadi prinsipnya itu ada 7 ya tadi Bu. Ada sederhana dan informatif, kemudian ada esensial dan kontekstual, ada berkesinambungan, kemudian ada pengoptimalan berapa aspek tadi? 3 aspek ya Bu. Kemudian ada konsep metode belajar juga, dan ada prinsip adaptif dan fleksibel. Baru ada operasional dan aplikatif ya Bu. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Bu Yulia. Terima kasih Bu. Kita lanjut kembali lagi. Slide ke-7 ya Bu Yulia. Iya Bu. Sebentar ya Ibu, ada problem. Iya udah bisa. Iya. Jadi di dalam prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yang perlu diingat, 1. Perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Yang kedua, penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran baik formatif maupun sumatif. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Cukup jelas ya kan Bu Tuti? Ya, cukup jelas. Ada prinsipnya, ada karakteristiknya. Saya rasa cukup lengkap Bu Tuti. Ya, terima kasih Bu Vera. Iya. Bu Yulia? Iya sama Bu, saya rasa udah cukup jelas Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya, sudah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.